Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gajih Ahmad Zulfikar. Saya dari jurusan Teknik Geologi 2020 Universitas Padjadjaran. Saya ber-NPM-kan 2701102000115. Alasan saya memilih tema polusi udara karena saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa bagaimana cara mengurangi dampak dari polusi udara. Dan saya juga ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa banyak cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Perkenalkan, nama saya Edu Siksim Sahab dengan NPM 2001102000192 dari Fakultas Peternakan. Alasan saya memilih tema polusi udara itu karena saya melihat kondisi bumi ini sudah mulai tercemar. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa haruslah memberikan solusi dengan mengarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi polusi udara. Nama saya Karina Nursana, NPM 1805102000045 dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Prancis, memilih polusi udara sebagai tema kali ini karena untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap polusi udara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rara Nindita dari FMIPA 2020 Universitas Padjadjaran. NPM saya 1404102000063. Alasan saya mengapa memilih tema polusi udara karena kurang pedulinya masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan lingkungan yang bebas akan polusi udara. Perkenalkan, nama saya Clarin Zafira Ferdiansyah dengan NPM 120304. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Internasional. Alasan mengapa saya mengangkat tema polusi udara pada kesempatan kali ini adalah dengan maksud supaya dapat mengedukasi orang-orang sekitar mengenai betapa pentingnya mengantisipasi ataupun menyelesaikan masalah mengenai polusi udara yang kerap kali terjadi di lingkungan sekitar kita. Warga negara Jakarta tidak mungkin menunggu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor untuk menggantikan fungsi energi fosil menjadi energi yang ramah lingkungan, ataupun menunggu berhentinya proyek konstruksi untuk bisa aman dari ancaman polusi partikel berbahaya atau yang dinamai polusi udara. Sebenarnya, kita juga bisa mencegah dan mengurangi paparan dari dampak polusi pada tubuh kita dengan cara yang lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Pertama, bisa dengan menggunakan masker yang tepat untuk melindungi saluran pernafasan kita dari partikel yang berbahaya. Tapi, jangan sembarang masker juga yang kita pakai. Gunakan masker dengan spesifikasi tinggi seperti N95, karena masker tersebut dapat menghalau 90 hingga 95% partikel halus yang seharusnya masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Kedua, sering-seringlah berolahraga. Tetapi ada beberapa tempat yang harus dihindari untuk berlalu lama di sana, apalagi saat kita sedang berolahraga, yaitu lokasi dari sumber polutan, seperti jalan raya, dan juga sekitaran lokasi konstruksi. Dan juga masih banyak cara-cara lain yang akan disampaikan di akhir video. Beberapa cara ini tentu saja hanya dapat mengurangi paparan dan juga dampak dari polutan. Diperlukan upaya yang besar untuk menciptakan udara sehat di sekitar kita. Dan hal ini sangat membutuhkan kontribusi dari warga ibu kota dan juga pemerintah. Polusi udara tidak hanya dialami oleh Jakarta saja, tetapi menyebar di seluruh Indonesia. Kondisi yang sama parahnya tentang polusi udara juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kandungan polusi udara di sana sudah mencapai 21 kali lipat dari ambang batas normal. Hal ini terjadi pada hari Senin 16 September.
Dan ini ada cuplikan dari wawancara seorang ibu yang mengeluh akan penyebaran dan juga penebalan dari kabut asap yang terjadi di Palangkaraya. Aduh, kena kita penyakit, batuk, pilek, sakit kepala, pasti. Hal yang pertama kali kita harus lakukan untuk mengurangi polusi udara yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4 yang menggunakan mesin. Karena asap yang dikeluarkan dari kendaraan bermesin tersebut mengandung karbon dioksida dan berbagai senyawa lainnya yang mengakibatkan lapisan ozon menipis. Kemudian, menggantikan kendaraan bermotor dengan sepeda. Menggunakan sepeda untuk berpergian keluar rumah sangat bermanfaat bagi kita maupun lingkungan di sekitar kita. Bisa membuat badan kita sehat dan bugar, serta mencegah pemanasan global. Selanjutnya, menanam pohon merupakan salah satu cara untuk kita mengurangi pemanasan global. Termesi adalah salah satu contoh pohon yang dapat menyerap polusi udara karena pohon tersebut akan menyerap karbon dioksida dan berbagai senyawa lainnya. Selain itu, membakar sampah juga bisa menyebabkan polusi udara dan penyakit bagi manusia karena zat lain yang dihasilkan saat membakar sampah plastik adalah volatil. Zat ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti iritasi saluran napas, asma, dan penyakit paru-paru kronis. Selain itu, berbagai masalah kesehatan lainnya juga bisa muncul, mulai dari kanker hingga masalah sistem saraf. Dan yang terakhir, stop merokok. Membakar rokok akan mengeluarkan partikel-partikel halus yang berbahaya. Salah satu risiko paparan partikel halus dari udara pernapasan adalah terjadinya plak yang mengganggu fungsi paru. Celakanya, tanda-tandanya sulit dikenali hingga akhirnya memburuk tanpa disadari. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman-teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan, demi kesehatan kita sendiri. Terima kasih telah menonton video ini.